fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya terhadap usulan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dalam rapat paripurna Senin 13 April 2026. Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang berinisiatif memperbarui regulasi terkait spam. Fraksi Golkar juga berharap Ranperda itu mampu menjawab berbagai persoalan mendasar, mulai dari penguatan kelembagaan hingga keberlanjutan sumber air baku. Harapannya Ranperda tidak sekedar pembaruan regulasi, namun menjadi solusi nyata bagi masyarakat. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi niat baik pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaharui regulasi spam yang telah kita katakan usang Perda nomor 11 tahun 1993. Memang sudah 33 tahun lamanya sehingga sudah sepatutnya regulasi ini direvisi atau diganti. Jakarta hari ini bicara tentang menuju kota global, tapi kota mana di dunia yang bisa disebut kota global ketika hampir 3 juta warganya yang masih belum terlayani air bersih atau perpipaan? Kota mana yang layak menyandang predikat bertaraf dunia ketika hampir separuh air yang diproduksi mengalami kebocoran atau NRW sebelum sampai ke pelanggan? Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah Provinsi Jakarta menjawab pertanyaan ini bukan dengan narasi, tapi dengan kebijakan nyata. Fraksi Partai Golkar berharap Ranperda ini dapat menjawab berbagai persoalan mendasar mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan investasi infrastruktur, pengendalian kehilangan air atau NRW, hingga strategi keberlanjutan sumber air baku. Sementara itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DKI Jakarta menyampaikan, air merupakan kebutuhan dasar dan sumber kehidupan. Dalam perspektif agama Islam, air bukan hanya memenuhi hajat hidup manusia secara fisik, tetapi juga merupakan sarana ibadah yang tak tergantikan. Selain itu, fraksi PKB meminta kegiatan pengadaan barang dan jasa terkait spam memberi ruang afirmatif bagi pelaku usaha kecil. Air adalah sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30 bahwa dari airlah diciptakan segala sesuatu yang hidup. Dalam perspektif agama Islam, air bukan hanya memenuhi hajat hidup manusia secara fisik, tetapi juga merupakan sarana ibadah yang tidak tergantikan. Di sini pula kami kembali menekankan pentingnya memberikan peluang secara afirmatif kepada penyedia jasa skala kecil untuk serta dalam kegiatan penggantian, pembaruan maupun pemasangan pipa baru sebagai wujud nyata dari komitmen perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan dari arus utama pembangunan. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat Perindo DPRD DKI Jakarta menilai Ranperda Spam belum membedakan penggolongan tarif antara kedua jenis hunian tersebut, padahal kemampuan ekonomi penghuninya berbeda. Karena itu, fraksi Demokrat Perindo mengusulkan diferensiasi tarif antar kelompok masyarakat diatur secara proporsional. Praktik tarif yang menyamakan penghuni rusun sederhana dengan apartemen komersial jelas tidak adil. Kelompok dengan kemampuan ekonomi berbeda tidak boleh diperlakukan sama. Karena itu, fraksi kami mendorong adanya pengaturan diferensiasi tarif yang lebih adil. Kami juga menilai penetapan atau penyesuaian tarif wajib melalui konsultasi publik. Kalau penyesuaian rencana induk saja wajib melibatkan publik, maka kebijakan tarif yang dampaknya langsung dirasakan warga seharusnya juga demikian. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta menilai kombinasi pasal 24 yang mewajibkan warga tersambung ke jaringan perpipaan dan pasal 42 yang memberi ruang usulan tarif oleh direksi berpotensi menciptakan pasar tertutup atau pasar tawanan bagi masyarakat. PSI menilai kondisi tersebut berpotensi menciptakan monopoli yang tidak sehat, karena itu mendorong Ranperda pencantuman batas atas tarif serta mekanisme konsultasi publik sebelum penyesuaian tarif. Selain itu, PSI mendorong agar Ranperda menjamin perlindungan bagi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan spam.
konstruksi antara kewajiban dan penyambungan ke jaringan perpipaan BUMD Spam pada pasal 24 dan mekanisme penerapan tarif yang diusulkan direksi sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat 1 dalam Ranperda ini secara bersamaan menciptakan kondisi yang disebut sebagai pasar tawanan atau captive market. Warga diwajibkan untuk tersambung ke satu-satunya penyedia layanan, sementara penentuan tarif ditentukan hanya oleh pihak yang sama, yang memonopoli layanan tersebut tanpa adanya batas atas yang jelas serta tanpa partisipasi publik yang bermakna. Kondisi ini menciptakan bentuk komersialisasi terselubung, di mana secara formal tidak terjadi apa yang disebut dengan swastanisasi, tetapi menghasilkan monopoli negara yang berperilaku layaknya korporasi swasta. Karenanya, fraksi PSI memandang bahwa Ranperda ini wajib mencantumkan batas atas tarif air minum yang ditetapkan langsung dalam norma perda. Lebih lanjut, Ranperda ini juga perlu menetapkan mengenai mekanisme konsultasi publik yang wajib dan terstruktur setiap sebelum penyesuaian tarif akan dilakukan. Selain itu, pembuktian penguasaan air oleh negara bukan hanya dilihat dari penentuan tarif, tetapi juga distribusinya yang harus menjamin prioritas pemenuhan hak rakyat atas air sesuai pasal 8 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.